Kita tuh kan sebetulnya selalu saja dibabukan oleh kolonial dulu. Jadi semua yang berbau Eropa itu yang disebut ilmiah. Saya tuh baru saja tuh Mas tentang webinar ya. Saya kan mengikuti selalu diminta untuk menjadi narasumber tentang webinar itu. Kemarin itu tentang peta, pembacaan peta itu. Peta Yogyakarta ini. Nah, saya selalu mengatakan kita tuh cobalah lihat apa yang terjadi sebetulnya. Misalnya dulu sungai kita itu seperti apa. Kemudian hutan kita seperti apa. Itu. Di tengah sungai itu ada delta-delta, yang di tengahnya ada asrama-asrama itu. Nah, itu ketuanya itu mengatakan ini Mas Manu ini satu-satunya orang yang sampai sekarang terus memperjuangkan tentang Jawa ini. Ya. Sementara di tempat yang lain orang tidak mau begini tuh. Kalau pakai bahasa saya kira-kira gini, bener nggak Mas? Jadi orang Jawa itu mempelajari Jawa dengan cara Barat. Iya. Atau dengan cara Arab atau dengan cara Cina, Korea dan sebagainya. Jadi disangka diri itu hanya objek, bukan cara. Cara itu sendiri kan Jawa itu sendiri kan sebuah metodologi tuh Mas. Iya. Jawa itu sendiri kan juga kata kerja, bahkan kata sifat, makanya ada kata Jawani, ada bocah kaya ora Jawa, itu kan berarti kan Jawa itu bukan hanya kata benda tapi juga kata sifat, dan dia bersifat metodologis juga kan begitu. Ya. Jadi sekarang ini kita mempelajari diri kita sendiri sebagai orang Jawa dan Indonesia dengan cara Barat atau dengan cara-cara yang bukan dari kita sendiri kan gitu Mas. Itu gini, saya dulu menjadi betul-betul sadar itu ketika saya kuliah di Belanda itu, saya ditanya, kenapa sih kamu ngambil mata kuliah filsafat Barat semacam ini? Semua kamu ambil. Saya begini, di Indonesia itu saya studi ilmu sastra itu mesti dasarnya Barat. Kemudian saya belajar antropologi, dasarnya Barat. Sejarah Barat. Nah, lalu guru saya itu namanya Profesor Anker Smit. Manu, saya mau nanya, apakah di Jawa itu tidak ada ada teoritisi sih? Wah, pada waktu itu saya mati kutu tuh. Kamu menggarap apa? Saya mau menggarap Semaradhana. Besok pagi kalau kamu kuliah, bahanmu bawa ke saya. Saya tidak tahu bahasa Jawa kuno, tetapi nanti kita baca bersama-sama. Betul. Saya membaca karya Empu Darmaja itu, tentang Semaradhana itu. Baca gini. Di dalam ketika kamu itu mendapat baru satu pupuh, apa kata Profesor Anker Smit? Manu, kamu jangan bodoh ya. Ini teori bukan? Ini teori bukan? Teori tentang ini, tentang ilmu sastra misalnya. Ini teori tentang tentang kosmologi. Ini teori tentang sejarah. Ini teoritisi bukan? Empumu ini, kawimu ini itu adalah teoritisi. Dia itu bukan hanya seniman itu. Loh. Jadi teori itu kacamata tadi kan teori Mas. Jadi orang Jawa ini sekarang melihat dirinya dengan kacamata Barat kan gitu Mas. Betul. Dan kacamata Barat itu tidak lebih tua dan tidak lebih lengkap, tidak lebih dialektis dibanding kandungan kacamata Jawa sendiri gitu ya Mas ya. Gitu, Mas. Nah. Makanya saya dengan teman-teman itu kemarin sampai Mas Indra itu saya bilang, Mas, kalau mau sempurna ya belajar film itu dari naskah-naskah ini. Betul. Tentang pengetahuan maya ini dari sini. Dikira nenek moyang kita biasa nggak film. Bisa Mas, baca ini. Nah, tapi yaitu tadi bahasanya adalah bahasa Jawa kuno, Sanskerta semacam itu. Nah, ini menjadi persoalan itu loh. Ya, nah, kalau kita belajar berat, Mas, kita belajar bahasa Inggris kok mau. Tetapi ketika belajar bahasa Jawa kuno kenapa nggak mau? Sama Mas, di Arab saja kalau kita cari kerjaan di Saudi Arabia, itu nomor 1 yang dites itu bahasa Inggris, bukan bahasa Arab Mas. Di Arab loh Mas. Jadi kalau kita
sangat bisa dipahami kalau kita lebih menganggap penting bahasa Inggris, karena urusan manusia sekarang kan pekerjaan dan pasar dan pendapatan dan kekayaan gitu Mas. Iya, wong itu di kepatian itu jelas toh, kepatian di IY. Iya. Tesnya bahasa Inggris itu gimana? Pakai TOEFL itu gimana? Oh, masuk kepatian pemerintahan Provinsi DIY itu pakai TOEFL bahasa Inggris. Iya, coba. Tidak seperti masuk ke ketoprak dites bahasa Jawa gitu. Enggak. Ya itu Mas. Jadi sekarang kalau saya ingat ini Mas, dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau itu kan ada setiap tahun ada jargonnya kan. Waktu itu ada jargon pendidikan berbasis karakter. Tadi Mas Manu mengatakan bahwa kita itu kan bangsa yang tidak lagi punya karakter. Nah, maksudnya Diknas atau Dikbud berbasis karakter itu apa Mas? Menurut Mas Manu, kan Mas Manu ada di dalam dunia itu juga. Karakter di sana itu hanya ini apa sekarang ini pokoknya yang normatif. Secara politis apa yang waktu itu apa normanya itu berlaku. Basisnya itu. Karakter itu loh. Tapi misalnya, bukan kultural itu bukan itu loh. Ya. Jadi karakter yang sebenarnya sangat luas dipersempit menjadi norma. Norma itu sebenarnya aturan non konstitusi negara tapi berlaku di masyarakat yang itu kalau norma itu Mas. Oh, jadi maksudnya pendidikan non karakter. Saya kan pernah di awal-awal pencanangan itu Mas, saya diundang berdiskusi dengan sejumlah pejabat dan dosen di Semarang, di Surabaya mengenai pendidikan berbasis karakter nih Mas. Ternyata yang mereka maksud itu akhlak Mas. Apa namanya? Akhlak itu bahasa Jawanya apa ya? Perilaku. Jadi sifat perilaku. Jadi apa? Paugeran, subosito. Jadi kelakuannya baik apa tidak itu pun baik menurut pemerintah. Iya, itulah. Kan? Baik menurut pemerintah, bukan baik menurut kemanusiaan atau menurut kehidupan, kan gitu. Menurut kekuasaan, baik menurut kekuasaan. Jadi karakter yang begitu luas dipersempit menjadi perilaku atau akhlak. Kemudian akhlak itu pun masih dispesialisasikan yang pro pemerintah. Iya, betul. Kan gitu Mas. Kalau tidak pro pemerintah berarti berkelakuan buruk kan begitu Mas. Dan itu dianggap tidak berkarakter. Kalau tidak itu. Ya, kalau kita melawan pemerintah berarti kita tidak berkarakter kan begitu Mas. Jadi sudah begitu rupa manusia sekarang itu Mas, dipersempit di dalam kesempitan itu masih dipersempit lagi, di dalam kesempitan yang sudah sempit makin dipersempit lagi sampai ke tingkat yang penting Anda harus menuhankan kekuasaan yang ada. Anda harus menabikan tokohnya, Anda harus mewalikan atau mendewakan apa namanya tokohnya kan gitu Mas. Jadi itu yang disebut karakter ya. Tidak hanya dipersempit Mas, tapi akhirnya dikurungi gitu loh. Ya, dikurung sudah, di kotak sudah. Kamu nggak bisa keluar dari sini. Nah, itu. Saya kira itu sangat jelas dan sudah menjadi pengetahuan kita sehari-hari. Menurut Mas Manu, itu kira-kira antisipasi kita sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang juga ikut belajar, itu kira-kira menurut Mas Manu itu kalau ada upaya untuk mungkin bukan melawan dalam arti kekuasaan dan kekerasan, Mas, melawan dalam arti nilai ya, itu kira-kira cukup dari diri kita sendiri dan komunitas kita ataukah bisa dari pendidikan, kurikulum, moral? Sekarang gini ya, pengalaman saya ketika masuk ke kurikulum itu agak susah Mas, karena apa? Karena institusi pendidikan itu juga sudah masuk di dalam ulekan itu juga masalahnya itu loh. Nah sekarang itu satu-satunya jalan itu ya hanya kita belajar di dalam komunitas-komunitas itu Mas. Tuh kembali lagi ini sistem asrama dulu harus dihidupkan lagi. Ya, itulah sebabnya saya bikin Ma'iyah Mas, karena itu kan semacam ashram ya. Semakin lingkaran manusia yang belajar bersama dengan jernih, dengan beneran kan gitu Mas. Sebab kita juga tidak mau Mas, sudahlah kita ini jadikan kodok, diperkecil lagi jadi percil, terus disempitkan lagi jadi cebong gitu loh Mas. Ya, betul. Ya kan gitu kan. Nah, kita kan manusia. Kita kan punya banyak sekali keistimewaan dan alat-alat untuk memperindah kehidupan yang kata orang Jawa mama yuhayun ning bawono itu ya gitu ya. Menurut Mas Manu dari pendidikan sukar ya Mas? Susah. Hanya bisa melalui lingkaran ashram atau asrama tadi itu Mas. Iya. Itu.
Kalau itu kan sudah pendidikan ya sifatnya itu apa kerahasiaan ya. Itu jadi karena saya kan berpikir dengan kekuasaan itu loh. Iya Mas, kan saya berpikir berarti yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang sangat evolusioner, sangat lambat, sangat lama waktunya, dan sama sekali hampir tidak ada harapan kecuali di lingkup kita sendiri kan gitu. Betul. Artinya negara ini secara resmi, bangsa kita ini secara konstitusional dan secara formal itu tidak memberikan peluang apapun untuk bisa menyembuhkan kita semua dari penyakit tadi itu Mas. Iya, betul. Nah, sekarang saran-saran khusus Mas Manu apa? Untuk supaya kita tidak jadi cebong, tidak jadi percil, tidak jadi kata itu loh. Ya, supaya kita tetap bertahan. Ya, kalau saya sekarang di asrama ini, tuh tolonglah kita mengungkap kembali apa yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita belajar tentang apa, apapun lah, tentang apa, misalnya kita sekarang ini kondisi kita ini kan bencana alam ya, itu. Kita apakah hanya akan menyesali saja itu? Oh ini hukuman Tuhan hanya gitu. Tuh. Sekarang kan kebanyakan hanya itu. Tetapi kita tidak pernah membaca. Ya, yang dihukum kok di Semeru kok nggak di Jakarta gitu Mas. Ya, makanya. Itu gampang dibantah gitu. Nah, itu kenapa kita tuh tidak mau mempelajari itu bagaimana kok sampai ada bencana alam ini gitu loh. Ya. Karena kita mikirnya itu hanya buminya ini aja, itu loh. Padahal yang namanya bumi ini, dia itu berkonstelasi dengan apa? Dengan tata surya. Dengan tata surya ini. Galaksi. Ya galaksi ini. Nah, nanti antara tarik menarik antara planet ini, itu kan akan mempengaruhi planet itu sendiri, itu. Nah, sekarang ini itu kan pada saat ini bumi itu satu garis dengan apa? Saturnus. Nah, ini tarik menarik gravitasi inilah yang menyebabkan bencana di sini nih. Itu loh. Itu sebabnya Mas Manu mengatakan bahwa Raja Jogja itu ya Hamengkubuwono bukan Bawono Mas. Karena Bawono kan dia memisahkan diri dari interaksi galaksia, galaksional gitu Mas. Jadi kita yang lihat bumi tanpa memperhatikan apa namanya daya tarik menarik gravitasi antara bumi dengan bulan makanya dan planet lain. Kenapa di dalam tradisi manapun itu ya yang namanya galaksi ini itu selalu dinamai, ada namanya gitu loh. Yunani ya dengan apa? Dengan Saturnus, dengan apa? Uranus apa itu. Nah, di Jawa itu kita juga mana ada Brihaspati, ada Shani, ada ini. Nah, kan mereka itu saling berkomunikasi itu. Ini. Kenapa Mas yang dari antropologi dan filologi sejarah Jawa itu tidak pernah menginternasional Mas? Ya karena itu tadi Mas, karena mereka itu selalu sudah dicebongkan itu tadi oleh apa? Oleh misalnya pendidikan gitu, Mas, sendiri itu. Misalnya kita ke Tawangmangu atau ke Kaliurang ada banyak tanaman terus namanya kan Latin semua Mas. Padahal di sana di Eropa nggak ada tanaman itu. Kan gitu. Jadi gimana nih asal usulnya kok nomenklatur dari tanaman-tanaman yang sudah kita punya sejak berpuluh-puluh abad yang lalu bukan kita anunya Mas, yang legasi namanya itu kok bukan dari kita gitu, kok dari Latin itu Mas. Nah, kita tuh kan sebetulnya sudah selalu saja dibabukan oleh kolonial dulu ya. Dan kolonial itu berarti dari sana kan, dari sana itu. Jadi semua yang berbau Eropa itu yang disebut ilmiah. Itu. Maka lalu namanya hewan atau nama tanaman itu kemudian dicari bahasa Latinnya itu loh. Iya betul Mas. Jadi kalau kata ganyong, gadul itu masuk ke buku-buku di kampus kan tidak ilmiah Mas, bunyinya aja adalah ilmiah. Yang ilmiah itu kalau Philanthropus apa-apa yang Latin itu Mas. Jadi secara estetika pun kita sudah dieropakan ya. Iya memang. Sudah dikolonialkan gitu. Jadi sudah dibuat bodoh tuh loh. Dibuat bodoh. Ya. Bahkan tidak boleh menjadi diri kita sendiri dengan originalitas dan otentisitas kita memang, gitu Mas ya. Memang udah enggak sudah. Misalnya kunir gitu ya. Kunyit gitu kan tidak menjadi kata ilmiah ya. Kan gitu. Karena kita sendiri enggak mengakui itu. Karena kita sendiri sudah menolak diri kita sendiri gitu ya Mas kira-kira Mas. Iya.